Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Januarman, spesialis bedah saraf, magister kedokteran klinik. Saya merupakan salah satu staf dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengantar perkuliahan di blok 8. Blok ini merupakan salah satu blok dari 21 blok yang meliputi pembelajaran di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Adapun blok 8 ini adalah blok pengetahuan untuk mengenal proses pembentukan perilaku manusia, dimulai dari penerimaan informasi atau stimulus eksternal, kemudian pengolahannya di otak, serta pemberitahuan perilaku yang mencakup spesifik seperti berbahasa, memori, dan emosi. Nanti saya akan menyampaikan materi terkait dengan fungsi luhur dan sistem limbik, di mana untuk CPMK dari pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu untuk menganalisis struktur anatomi dan fungsi luhur manusia, kemudian menganalisis proses belajar dan mengetahui peran dan fungsi dari hipotalamus, serta menganalisis dan mengetahui terbentuknya perilaku, emosi, dan psikopatologinya. Nanti akan ada video pengajaran yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang adik-adik sekalian. Hari ini kabarnya bagaimana? Baik. Oke, jadi ya, pada siang hari ini kita kuliah ya terkait dengan perkuliahan mata kuliah untuk blok 8, blok perilaku, kemudian mata kuliahnya adalah limbic system. Jadi limbic system ini dalam perkuliahan di blok perilaku diharapkan adik-adik mahasiswa bisa memahami, kemudian menganalisis peran dan fungsi hipotalamus dan terbentuknya perilaku, emosi, dan psikopatologinya dengan CPMK, sub CPMK. Adik-adik bisa menjelaskan struktur otak yang menyusun fungsi luhur dan sistem limbik, kemudian menganalisis proses belajar dan pembentukan memori, serta mampu menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya emosi dan perilaku, serta psikopatologi. Sekarang kita bahas satu persatu. Jadi kalau lihat gambar ini, kira-kira apa nih? Mengekspresikan apa nih? Coba kata siapa yang? Ya. Kucingnya lagi marah. Ada yang lain? Sisi yang sebelah sini. Kucingnya atau yang terancam? Kucingnya seperti terancam. Oke, jadi kucing aja kalau terjadi ada sesuatu yang membuat dia terancam atau dia misalnya ada yang dia kejar gitu ya, maka akan ada perubahan ekspresi. Itu juga manusia. Sistem limbik ini sebenarnya sistem yang pola dasar. Jadi mulai yang sudah terbentuk bagus otaknya, kucing aja sudah ada sistem limbik. Ya, apalagi kelas primata yang lebih kompleks seperti ini. Oke, lanjut. Ini sejarah, kita belajar ke sejarah ya. Jadi tahun 1824 sampai 1880, kalian kenal Broca? Ya, Paul Broca ini yang menentukan atau yang menemukan area Broca, area Brodmann 44 tadi. Jadi menurut beliau ini ya, jadi gray matter di medial aspek atau senggol buruk sekali. Bisa apa dipakai harus sekali. Tidak ada. Lanjut.
Ya, Papes sirkuit ini untuk emosi, ya, untuk emosi. Jadi tadi penyusunnya apa? Ada hipokampal formasi, ada dentatus gyrus, kemudian semua tadi proyeksi hipokampal nukleus kemana? Ke mamillary body, ya, kemudian dia terproyeksi ke anterior thalamic nuclear group, ke cortex cingulate, ke hipokampal lagi, baru apa namanya, tersirkuit di neokortex. Lanjut. Patologinya banyak, ya. Kalau misalnya ada lesi di beberapa tempat tadi, ada di cingulate, mamillary body, ada di hipokampus atau di hipotalamus misalnya, ya, bisa terjadi beberapa patologi atau kelainan. Misal ini. Jadi ada contoh, ada yang dicoba hipotalamusnya itu dirusak. Apa yang terjadi pada anjing nih, tapi bukan pada manusia? Anjingnya jadi hypersex. Ya, ada yang mau kayak gitu? Tinggal dibuat lesi saja pakai apa namanya, stereotaktik. Jadi sekarang ini dengan adanya alat stereotaktik kita bisa tentukan lesi di mana. Makanya Parkinson sekarang bisa dioperasi. Dulu obat-obatan saja. Obat-obatan diberikan sampai bahkan 3 atau 4 macam obat. Tapi tetap aja dia masih ada gejala mobilitas, dyskinesia, kemudian tremor, ya. Sekarang enggak. Jadi nukleus atau globus pallidusnya bisa dilakukan lessening namanya. Dirusak sedikit untuk apa? Untuk tidak menghambat. Nah, ini juga bisa hipotalamusnya dirusak. Jadi bagi yang mau hypersex bisa dapat. Ya. Kemudian ini loss of memory. Rusaknya hipokampus itu membuat apa? Memorinya jadi hilang. Ya, memorinya jadi hilang. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa sindrom yang terkait dengan limbic system, ya. Ada namanya Kluver-Bucy atau Kluver, kalau dibaca sebenarnya Kluver-Bucy, ya. Sindrom Kluver itu akibat dari destruksi amigdala kiri kanan. Amigdala tadi apa? Ya, takut, ya. Salah satunya ini. Karakteristiknya sindrom Kluver ini aktivitas seksualnya meningkat, kemudian emosinya menurun. Sudah aktivitas seksualnya meningkat, tapi dia moodnya datar. Kemudian visual agnosia, dia tidak bisa, kalau misalnya agnosia itu tidak bisa membedakan ruang. Dia ngelihat ini ruang mana, nggak tahu. Ini apa? Nggak tahu dia di kursi. Tapi bisa ngelihat, ya, karena agnosia. Kemudian berubah perilaku makannya jadi meningkat. Ya, sudah seperti golongan yang lebih rendah dari kita. Mungkin kayak si monkey, ya, makanya jadi, atau si anjing makanya jadi berubah. Ya, kelainan-kelainan dari lobus limbik atau limbic system ini bisa terjadi pada orang-orang yang alkohol abuse, orang yang alkoholis, di mana terjadi apa? Defisiensi tiamin atau B1 yang mempengaruhi apa? Membuat lead to atau membuat hemorrhagic di sistem limbik. Bisa juga dia terjadi koma, namanya Wernicke encephalopathy, gara-gara alkoholik. Ya, jadi yang alkohol abuse bisa terjadi Wernicke encephalopathy. Oke. Kemudian jika perbaikannya itu partial recovery, ya, bisa terjadi apa? Dia gagal untuk mengingat yang
masa yang lalu atau amnesia retrograde. Kemudian terjadi apa? Yang lain ada anterograde amnesia. Kalau misalnya anterograde amnesia namanya Korsakoff psikosis. Ya. Nah, terkadang kita melakukan temporal lobectomy atau lobus temporalnya itu diambil. Untuk apa? Sampai formasio hipokampalnya itu juga terambil. Misal karena ada bangkitan kejang di sana, maka kita lakukan lobectomy. Atau ada tumor di sana, misalnya low grade glioma, tumor di temporal, kita habiskan temporalnya. Bisa terjadi ini, amnesic syndrome, bisa anterograde amnesia atau retrograde amnesia. Ya. Oke, kemudian kalau terjadi lesi di lobus temporal yang dekat dengan amigdala dan hipokampus bisa mengakibatkan apa? Terjadi kelainan pembawaan, terjadi kelainan mood, terjadi kelainan atau penurunan memori. Ya. Atau kalau misalnya dilakukan ablasi atau dibuat rusak nih amigdalanya, itu membuat apa? Ada reaksi yang tidak terkontrol seperti orang-orang psikosis atau orang-orang apa namanya, kalau bahasa Arabnya orang gila ya. Lanjut ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Satu atau dua? Silakan. Konsiderasi pemimpin adalah mengingat dan menerjemahkan emosi, dokter. Kenapa pada orang-orang itu seringkali pengalaman yang disertai dengan emosi kuat itu ingatannya lebih lama dibandingkan dengan pengalaman yang biasa saja? Apakah ada neurotransmitter tersendiri? Iya, jadi kenapa dia akan terstimulus terus, terstorage terus dia, apa namanya, sirkuitnya itu jadi terus-menerus terstimulus. Jadi banyak yang terstorage di hipokampus, itu yang bikin ingatannya jadi lama sebenarnya. Dan juga ada neurotransmitter yang berpengaruh. Kerusakan pada organ akan mempengaruhi neurotransmitter yang bekerja. Misal pada kasus sebenarnya orang psikosis itu yang terjadi pengurangan adalah dopamin berapa? D4 D5. D4 D5 di mana diproduksi? Subthalamic nucleus. Subthalamic nucleus itu juga terpengaruh terhadap motorik dan sistem emosi. Ya, kalau misalnya itu tidak terproduksi, maka ada feedback negatif. Feedback negatif itu yang terus-menerus ngasih lagi, maka itu juga akan mempengaruhi long term memory. Ada lagi? Ya, Jaya. Jadi kan pada lesi sistem MP ini bagaimana cara kita menentukan kalau cara membedakan berdasarkan gejala klinisnya, dok? Kalau misalnya dia ada gangguan dari hipotalamus, hipokampus, atau amigdala. Ya, jadi klinis itu yang pertama kita dalami adalah keluhan, anamnesa, kemudian setelah itu kita periksa fisiknya. Terganggu nggak motoriknya. Kalau misalnya terganggu motorik berarti ada keterlibatan dari basal membrane. Kalau misalnya dari anamnesa, oh ya ini gangguan mood, perilaku seksnya berubah, ya, kemudian marah-marah terus misalnya. Untuk tahu area itu maka kita harus pemeriksaan MRI fungsional. Jadi di MRI fungsional itu akan ketahuan daerah yang mengalami patologi. Mungkin saja hipotalamiknya itu tidak tersuplai darah bagus sehingga dia infak. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau tidak ada yang bertanya kita cukupkan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat adik-adik sekalian. Kemudian bisa menjawab soal ujian nanti di blog. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.